Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Dr. Bob Rambe dalam channel Surgery Science Spot. Di video kali ini saya akan menjelaskan cara membaca foto toraks dengan mudah, yaitu dengan cara algoritma ABCDE. Pertama, pembacaan foto toraks dilakukan dengan cara menempatkan marker R atau kanan di sisi kiri pemeriksa ataupun marker L kiri di sisi kanan pemeriksa. Dan perhatikan jantung terlihat bayangan opak atau putih di tengah-tengah antara bayangan lusen atau hitam atau bayangan paru. Kedua, kita harus memastikan apakah foto toraks layak baca atau tidak. Adapun syarat-syaratnya yaitu yang pertama, identitas pasien harus ada. Yang kedua, marker right kanan atau L kiri harus ada. Yang ketiga, os scapula tidak superposisi dengan toraks. Yang keempat, densitas cukup. Densitas dikatakan cukup jika korpus vertebra di belakang jantung terlihat samar. Kemudian inspirasi cukup dikatakan cukup jika iga 6 anterior 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan iga 10 posterior 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 terlihat komplit. Iga sisi anterior terlihat berbentuk seperti huruf V dan iga posterior terlihat berbentuk seperti huruf A. Simetris jika terdapat jarak yang sama antara processus spinosus dan sisi medial os clavicula bagian dekstra ataupun sinistra. Yang ketiga, algoritma terpenting dalam pembacaan foto toraks yaitu ABCDE. ABCDE sendiri adalah A-nya airway atau jalan nafas, B-nya bone atau tulang, C-nya kardiak atau core atau jantung, D-nya diafragma, dan E-nya everything else, segala hal lainnya seperti lapangan paru ataupun garis paru. Yang A, airway atau jalan nafas, pastikan kita melihat karina percabangan bronkus kanan dan kiri. Kemudian kita juga harus melihat trakea apakah di garis tengah medial dan tidak tergeser atau terdorong atau shifting ke arah kanan ataupun kiri. Kemudian B, bones atau tulang, kita harus melihat simetris tulang seperti clavicula, scapula kanan dan kiri, dan coste dari yang anterior 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 dan yang sisi posterior juga 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Semua tulang tersebut dilihat kesimetrisan kanan dan sisi kirinya dan lihat apakah ada fraktur. Cara melihat fraktur adalah kita melihat tarik garis sisi, contoh sisi posterior kita lihat, kita tarik terus apakah ada garis fraktur baik komplit ataupun incomplete, ataupun ada gambaran seperti lesi metastasis. Kemudian pada kita juga perhatikan tulang spine atau tulang punggung, tulang belakang, kita lihat apakah relatif lurus dan tidak miring ke kanan atau ke kiri ataupun tidak ada kelainan skoliosis, dan kita lihat diskus intervertebralis terlihat di bagian tengah. Kemudian berikutnya adalah C, kardiak atau jantung. Kita melihat batas jantung dan pastikan batas kiri dan batas kanan terlihat tajam. Kemudian kita lihat atau nilai lebar maksimal jantung harus kurang dari 50% dari lebar maksimal toraks atau dinding dada. Kemudian D, diafragma. Kedua diafragma
harus lancip, hemidiafragma kanan harus lebih tinggi dari kiri, karena normalnya sebelah kanan ada organ liver sehingga mendorong diafragma kanan cenderung ke arah kranial atau lebih tinggi dibanding sebelah kiri. Tapi perlu memastikan apakah ada asimetris ekstrim antara diafragma kanan dan kiri. Kemudian kita juga harus lihat sudut costophrenicus harus lancip kanan dan kiri. Jika tumpul, maka itu menandakan adanya suatu cairan atau pleural effusion ataupun hematotoraks jika pada pasien trauma. Kemudian yang terakhir juga kita harus bisa melihat adanya gelembung udara dalam gaster. Dan kita juga harus melihat apakah ada udara bebas di bawah diafragma kanan, menandakan suatu udara bebas atau free air atau pneumoperitoneum. Dan juga garis diafragma juga kita perhatikan apakah ada disruption ataupun ada organ intraperitoneal yang masuk ke dalam rongga toraks, menandakan suatu hernia diafragmatika ataupun ruptur diafragmatika pada pasien trauma toraks. Kemudian everything else ataupun segala hal lainnya, kita harus memindai lapangan paru dan memastikan tidak ada penilaian sebelumnya yang kita tertinggal. Kita melihat dari trakea kembali, kemudian kita melihat sudut costophrenicus yang lancip, dan jika tumpul maka tanda ada cairan di dalam rongga toraks ataupun pleural effusion ataupun hematotoraks. Dan lapangan paru juga kita lihat jika ada garis pleura atau pleura line menandakan adanya pneumotoraks. Pada pneumotoraks ini kebetulan tidak ada. Kemudian juga kita melihat garis jika pasien itu terintubasi, kita melihat apakah ada garis ETT di trakeanya. Kemudian juga kita bisa melihat garis nasogastric tube yang masuk ke gaster atau ke lambung. Kita juga bisa melihat garis feeding tube jika diteruskan atau selangnya terus ke arah duodenum. Ataupun juga kita bisa melihat garis CVC atau central line jika pasien terpasang CVC. Kesimpulannya adalah 1. Sangat penting untuk mengembangkan sistem pencarian atau pembacaan suatu foto atau X-ray toraks, karena kita tidak dapat melihat apa yang tidak kita cari, dan kita tidak ingin menjadi orang yang melewatkan sesuatu yang besar karena kita tidak mencarinya. Yang kedua, salah satu algoritma pembacaan pada X-ray ataupun foto toraks adalah ABCDE, yaitu airway, bone, core atau kardia, diafragma, dan everything else pada lapangan paru. Kemudian yang ketiga adalah cara terbaik agar kita menjadi lebih baik ataupun lebih mahir dalam membaca foto toraks ataupun X-ray adalah dengan cara membaca foto secara rutin dan berkala. Ini akan menjadi hal trial and error pada awalnya. Kemudian jika kita terus mencobanya dan memahaminya dan belajar dari kesalahan sebelumnya, kita akan menjadi ataupun kita bisa mendapatkan pembacaan film yang lebih baik lagi. Demikian video penjelasan saya tentang baca foto toraks dengan algoritma ABCDE. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.